Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gufron Termasikrila dengan NIM 222524129. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kriptografi dalam pembelajaran teori bilangan. Oke, yang pertama kita ingin tahu dulu kriptografi itu apa sih gitu ya. Kriptografi adalah studi tentang metode yang digunakan untuk melindungi informasi dan komunikasi enkripsi dan deskripsi. Oke, kita lanjut. Nah, di dunia digital saat ini, menjaga keamanan informasi sangatlah penting, terutama karena teknologi memungkinkan orang berbagi data melalui internet dengan mudah. Salah satu cara untuk menjaga keamanan informasi dari orang-orang yang tidak seharusnya melihatnya adalah dengan menggunakan kriptografi. Oke, kita lanjut. Nah, kriptografi tersendiri itu berawal dari sandi kaisar yang berarti kunci publik. Oke, kita lihat langsung. Nah, kriptografi berasal dari dua kata Yunani, yaitu kriptos yang berarti tersembunyi dan graphein yang berarti menulis. Kriptografi membantu memecahkan masalah ini dengan mengubah informasi yang disebut plain text menjadi bentuk yang tidak masuk akal, yang disebut ciphertext. Hanya seseorang dengan kunci khusus yang dapat mengubahnya kembali menjadi sesuatu yang dibaca. Oke, salah satu sistem kriptografi paling awal digunakan oleh Kaisar Romawi yang terkenal, yaitu Julius Caesar tahun 50 sebelum Masehi. Cara Kaisar menulis surat kepada Marcus Cicero menggunakan kode sederhana yang disebut sandi substitusi. Dalam metode ini, setiap huruf dalam alfabet diganti oleh huruf yang berbeda dari posisi awalnya. Contoh, misalnya A menjadi D dan B menjadi E dan seterusnya. Gitu. Lalu kita lihat. Nah, di sini contoh teks biasanya yaitu A B C D sampai Z gitu ya. Lalu teks sandinya ada D E F sampai Z A B C. Nah, contoh dari pesan teks biasanya yaitu Caesar was great. Diubah menjadi teks sandi yaitu F D H V D U Z D V J U H D W. Oke, kenapa sandi Caesar dapat dijelaskan dengan mudah menggunakan teori kongruensi? Kita bahas caranya. Yang pertama, kita tulis hurufnya itu menjadi angka gitu ya. Contoh A yaitu 00, B 01 sampai Z 25. Nah, jika P adalah angka untuk sebuah huruf dalam teks biasa dan C adalah angka untuk huruf yang sama dalam teks sandi, maka kita bisa membuat persamaannya yaitu C kongruensi P plus 3 modulo 26. Oke, di sini ada salah penulisan, harusnya sini C kongruensi. Oke, kita balik lagi ke soalnya. Tadi kita mendapatkan pesan Kaisar was great. Kita tulis menjadi angka terlebih dahulu, yaitu C02 dan A00 sampai T19. Dengan menggunakan aturan C kongruensi P plus 3 modulo 26, hasilnya akan menjadi teks sandi. Kenapa mengambil modulo 26? Karena dalam alfabet itu ada 25, tapi karena A-nya 00, maka akan menghasilkan 26, modulo 26 gitu. Penggunaan modulo 26 dilakukan karena terdapat 26 huruf dalam alfabet A sampai Z. Nah, kita langsung mencobanya aja dalam sandinya. Jika P adalah 02, maka dengan menggunakan rumus C kongruensi P plus 3 modulo 26, kita mendapatkan C kongruensi 5 modulo 26.
Hasil C sama dengan 5 yaitu dikonversi menjadi huruf F dalam alfabet. Nah, di sini 05-nya itu huruf F ya. 05-nya. Oke, kita lanjut ke sandinya. Nah, di sini kita mendapatkannya ya, yaitu F05, D03, H07, dan seterusnya sampai W22. Namun, karena sandi kaisar mudah digunakan dan dapat mudah dipecahkan gitu ya. Nah, lalu sandi yang mengganti setiap huruf dalam pesan dengan huruf lain yang tetap sama disebut sandi monoalfabetik. Nah, lalu yang kedua, contoh sandi polyalfabetik ya, yang paling terkenal diciptakan oleh kriptografer Prancis yaitu Blaise de Vigan pada tahun 1586 di dalam bukunya yaitu Traité de Chiffres. Oke, kita lihat contoh katanya. Di sini dia contoh katanya yaitu attack at ons. Kita seperti biasa kita naruh angkanya terlebih dahulu yaitu 00 sampai 0. 00 itu untuk A dan E04. Lalu kata kuncinya adalah ready, di mana R-nya 17 dan Y-nya itu 24. Oke, kita urutkan terlebih dahulu. Nah, di sini attack add-ons kita ubahnya menjadi kodenya ready gitu ya. Misalkan A00 diganti dengan huruf R yaitu 17. Berarti seperti itu gitu ya. Kita ubah. Terus T-nya itu ke 19 dan E-nya itu 04. Dan seterusnya berulang gitu ya sampai akan menghasilkan 17, 04, 00, 03, 04, 17, 04 gitu dan seterusnya. Kita tambahkan semuanya gitu ya. Contoh 00 tambah 17 yaitu akan menghasilkan 17. Nah, 17 itu di huruf R. Lalu 19 ditambah 4 akan menghasilkan 23 yaitu di huruf X. Lalu 19 tambah 00 itu kan hasilnya tetap 19 yaitu di huruf T. Oke. Perhatikan bahwa huruf tertentu dalam pesan plaintext diwakili oleh huruf yang berbeda dalam ciphertext. Huruf T ganda dalam attack tidak lagi muncul sebagai huruf ganda setelah disandi. Sementara huruf ciphertext R pertama kali mewakili A dan kemudian 0 dalam pesan asli. Oke, karena kita sudah tahu nih ya cara menemukan pola sandinya, kita akan menggunakan rumusnya. Rumusnya itu adalah C I congruence PI plus BI modul 26 untuk 1 kurang dari sama dengan I kurang dari sama dengan N. Untuk menemukan kembali pesan asli, rumus yang sama digunakan yaitu PI kongruensi CI plus BI modul 26 untuk 1 lebih kurang dari sama dengan I kurang dari sama dengan N. Masalah dengan metode Wegener adalah setelah panjang kata kunci diketahui, pesan dapat dipecah menjadi beberapa sandi monoalfabetik terpisah. Oke, kita lanjut ke contoh lain gitu ya. Nah, perubahan cerdas Wegener pada sandi polyalfabetiknya sekarang disebut kunci otomatis. Kita contohkan pesannya, yaitu one if by down. Nah, kita seperti biasa tuliskan angkanya terlebih dahulu, lalu akan dieskripsi dengan menggunakan huruf K sebagai kunci awal. Maka kata kuncinya adalah one if by down. Karena kata kuncinya mundur ya, jadi N-nya itu menghilang gitu ya. Kita tulis lagi angka-angkanya gitu. Nah, kata kunci one if by down sebagai S yang menambahkan nilai numerik one if by down dengan
if by thou akan membuat kata kunci baru seperti ini. Nah, ini kan tadi ya, di 0 itu kan 14. 14 tambah 10, berarti kan itu 24. 24 itu menjadi Y. Lalu 13 ditambah 14, itu akan menjadi 27. Karena 27-nya itu tidak bisa gitu ya. Karena di dalam huruf alfabet adalah 26, kita akan kembali lagi ke awal gitu ya. 00 jadi 01. Dan 01-nya itu adalah B01. Dan seterusnya. Kata kunci one if by down sebagai CK. Deskripsi dilakukan dengan mengonversi kembali teks biasa dan teks sandi menjadi angka. Oke, di sini ya kita proses dekodenya. PK sama dengan CK min PK min 1 modulo 26 untuk 2 kurang dari sama dengan K kurang dari sama dengan N. Ini membantu menemukan misalnya angka-angka seperti yang tadi dijelaskan gitu ya. Misalnya P2 kongruensi 01 dikurang 14 sama dengan min 13 kongruensi 13 modulo 26 dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke perjalanan dari matematika ke kriptografi, sejarah kriptografinya. Sejarah kriptografi selalu berjalan seiring dengan kemajuan peradaban manusia sejak zaman kekaisaran kuno yang tadi ya Julius Caesar. Dan sekarang metode dasar ini terus berkembang seiring perkembangan dunia. Pada abad ke-20 kriptografi mengambil langkah maju yang besar dengan penemuan mesin Enigma. Mesin-mesin ini banyak digunakan sama Perang Dunia Kedua dan menunjukkan bahwa kriptografi bukan lagi sekedar mengubah huruf, melainkan menjadi bidang yang melibatkan mekanika, matematika, dan statistika. Oke, pada akhir tahun 1900-an, para kriptografer terkejut menemukan bahwa masalah matematika klasik yang disebut masalah Knapp-Snack atau masalah jumlah subset dapat bermanfaat bagi keamanan. Masalah ini telah lama dikenal sesuatu yang sulit dipecahkan, terutama ketika angka-angka terlibat dipilih secara acak. Pada masalah inilah, dua peneliti cerdas yaitu Ralph Bell dan Martin Hellman menyadari adanya peluang besar untuk menggunakan masalah ini dengan cara baru. Oke, di sini ide dasarnya ya. Yang pertama ada jenis masalah Knapp-Snack yang sulit dipecahkan. Ketika hitam dipilih secara acak, tidak ada cara cepat yang diketahui untuk menemukan solusinya. Yang kedua, ada jenis Knapp-Snack lain yang disebut Knapp-Snack superincreasing yang sangat mudah dipecahkan. Lalu yang ketiga, jika Anda mengambil deret superincreasing dan menerapkan transformasi matematika menggunakan aritmatika modular, hasilnya akan sulit dikenali. Lalu yang keempat, orang yang mengirim pesan hanya melihat versi yang berantakan sehingga mereka tidak dapat dengan mudah memecahkannya. Yang kelima, orang yang menerima pesan memiliki kunci privat itu sendiri. Nah, menggunakan masalah kombinatorika dalam kriptografi. Masalah kombinatorika yang dimaksud oleh Merkle dan Hellman adalah masalah Knapp-Snack yang dikenal dengan sangat sulit dipecahkan oleh elemen-elemennya, dipilih secara acak. Dalam kriptografi tradisional, penggunaan bilangan prima besar untuk menggambarkan pesan adalah standar yang diterima. Oke, kita lanjut. Nah, kita bagian gambaran kriptografi ya, bukan hanya tentang angka besar. Salah satu yang menarik dari gagasan Merkle dan Hellman adalah penekanan mereka bahwa kriptografi yang aman tidak hanya bergantung pada angka-angka besar. Lalu, tantangan barunya, persembunyian struktur matematika. Bentar, kita ada kendala teknis. Merkle dan Hellman tidak hanya memperkenalkan metode baru dalam kriptografi, tetapi juga memunculkan pertanyaan baru yang penting. Bagaimana kita dapat memastikan bahwa struktur matematika yang berdasari inskripsi tidak dapat ditemukan oleh peretas? Oke, kita lanjut. Masuk ke bagian dasar matematika yaitu ya, Knapp-Snack problem. Apa sih itu Knapp-Snack problem? Nah, di pertanian dan ketahanan pangan juga dikenal sebagai masalah Knapp-Snack. Adalah isu klasik yang sering dibahas adalah matematika discrete, kombinatorika, dan ilmu komputer teoritis. Masalah ini muncul dalam berbagai konteks seperti optimasi, logistik, pencatatan tugas, dan bahkan kecerdasan buatan, yaitu AI. Oke, secara sederhana masalah Knapp-Snack dapat dijelaskan sebagai berikut. Diberikan sekumpulan angka seperti A1, A2, sampai AN,
dan nilai target V. Pertanyaannya adalah, apakah terdapat kombinasi angka-angka ini yang jika dijumlahkan menghasilkan nilai V dalam bentuk matematika? Masalah ini ditulis sebagai V sama dengan A1 dikali X1 plus A2 dikali X2 plus titik-titik-titik sampai AN dikali XN. Dengan XI, himpunan dengan XI bilangan real dari 0 sampai 1. Oke, kita lanjut. Mengapa Knepsnack problem itu sulit? Pada pandangan pertama, masalah ini memang terlihat sederhana, hanya menjadi kombinasi angka yang jumlahnya tepat, tetapi tantangannya muncul ketika jumlah elemen n mulai besar. Jumlah kombinasi subset adalah 2 pangkat n. Misalnya, jika n sama dengan 100, jumlah kemungkinan kombinasinya menjadi sekitar 2 pangkat 100. Kita ubah mendekati 1,26 kali 10 pangkat 30. Ini adalah angka yang sangat besar, bahkan komputer tercanggih sekalipun tidak dapat menyelesaikan permasalahan ini secara realistis menggunakan metode brute force yang melibatkan percobaan setiap kemungkinan kombinasi satu persatu dalam jangka waktu yang wajar. Jadi kita lanjut. Nah, disinilah struktur yang membuat Knepsnack menjadi mudah. Suatu urutan bilangan A1, A2, AN disebut sequencing jika A1 lebih besar dari sigma I dikurang 1 dan J sama dengan 1, A kali J. Contoh klasik 1, 2, 4, 8, 16. Nah, mengapa urutan ini istimewa? Karena jika kita ingin memecahkannya, yaitu dengan formula V sama dengan sigma N I mendekati 1 A I kali XI. Benar, kita ada kesalahan teknis sinyal. Oke, kita lanjut kembali. Dengan urutan sequencing, kita bisa melakukannya dengan metode greedy dan solusi tersebut pasti benar dan unik. Contoh sederhananya, misalkan kita ingin memecahkan 28, yaitu kita bisa buat 3x1 tambah 5x2 tambah 11x3 tambah 20x4 tambah 4x5. Urutan sequencing dengan angka-angka 41 lebih dari 28, kita x5 nya sama dengan 0 berarti ya di sininya. Lalu 20 kurang dari 28, x4 nya 1 sisa 8 dan seterusnya. Selanjutnya 8 sama dengan 3 plus 5 x1 nya. Lalu x2 nya sama dengan 1. Oke, kita coba masukin ya. Misal 3 kali 1 3 tambah 5 8 terus 11 kali 0 berarti 0 ya, 8 20 kali 1 di 28 28 berarti ya sini ya, hasil pas 28 karena x3 dan x5 nya itu sama dengan 0. Oke, hasilnya adalah x nya itu 1 1 0 1 0. Ini sangat mudah, bahkan bisa dilakukan manual. Oke, kita lanjut ke konstruksi cryptosystem yang dibuat oleh Merkle Hellman. Dibangun seperti ini. Misal kunci privatnya sebuah sequence A1, A2 sampai AN. Sebuah modulus M lebih dari 2 AN. Sebuah multiplier A dengan GCD AM sama dengan 1. Kunci publiknya yaitu BI sama dengan A dikali AI modulo M. Publikasikannya sama seperti sebelumnya, tapi hanya berbeda hurufnya saja, yaitu B1, B2 sampai Bn. Oke, kita akan inskripsinya. Nah, inskripsinya kita buat S adalah sigma BI kali XI. Oke, kita lanjut. Nah, kita untuk mendeskripsikannya yaitu hitung S aksen kongruensi dengan CS modulo M. Maka S aksen sama dengan sigma AI X1. Kita buat contohnya. Misal, contoh super increasingnya itu 35, 11, 20, 41. Modulonya adalah 85, multipliernya adalah 44. Kunci publiknya, hitung BI 44 dan A I modulo 85. Misal 44 kali 3, 132. Kongruen dengan 47 dan seterusnya. 44 kali 5. Kita tinggal memisahkan aja, misalnya 3
4/3, 4/5, 4/11, dan seterusnya. Nah, di sini modulnya gitu ya. 132 itu kan modulo 86, itu sama aja kayak 47 modulo 85. Di sini kita mendapatkan kunci publiknya menjadi 47, 80, 59, 30, 19. Oke, kita lanjut. Nah, di sini tuh analisis keamanan dan sedangkan Samir ya. Ketika pertama kali sistem kriptografi ada gitu, dia itu apa ya, menggunakan urutan angka gitu ya, khusus di mana setiap angka lebih besar. Lebih besar ya. Terus lalu namun pada tahun 1982, sebentar, kita ada kesalahan teknis sinyal. Oke, kita lanjut kembali. Namun pada tahun 1982, Adi Samir, seorang kriptografer terkemuka, menunjukkan bahwa sistem tersebut tidak sekuat yang diyakini orang-orang. Samir menemukan bahwa meskipun sistem menggunakan trik matematika untuk mencampur data, trik ini tidak sepenuhnya menyembunyikan pola dari urutan aslinya. Pada dasarnya, meskipun angka-angka dalam Knepsnack terlihat acak, masih ada petunjuk yang dapat ditemukan dan digunakan oleh seseorang yang tahu apa yang harus dicari. Oke, kita lanjut kembali. Nah, kita masuk ke relevansi dan pelajaran dalam kriptografi modern. Meskipun sistem Merkle-Hellman saat ini tidak lagi digunakan dalam kriptografi modern, kontribusinya terhadap pengembangan bidang ini tetap sangat penting. Salah satu pencapaian terbesar sistem Merkle-Hellman adalah memperkenalkan konsep kriptografi berbasis masalah NP-complete. Oke, kita lanjut. Beberapa jenis kriptografi yang terinspirasi oleh Merkle-Hellman antara lain lattice-based kriptografi. Lalu yang kedua, kode-based kriptografi. Yang ketiga, multivariate quadratic kriptografi. Nah, selain itu, Merkle-Hellman mengajarkan kita bahwa kesulitan umum dalam suatu masalah tidak selalu cukup untuk menjamin keamanan. Beberapa hal perlu dipastikan. Yang pertama, struktur internal tidak boleh bocor. Yang kedua, transformasi penyamaran harus benar-benar tidak bisa dibalik. Oke, kita lanjut ke refleksi filosofis tentang kriptografi. Nah, di sini tuh ada sistem Merkle-Hellman mengajarkan kita bahwa satu, keamanan tidak datang dari kebetulan tetapi dari pemahaman struktur matematis. Yang kedua, mengubah tampilan luar sebuah objek tidak selalu menghapus identitas internalnya. Lalu yang ketiga, transformasi linear modular dapat mengubah bentuk tetapi tidak selalu mengubah esensi. Oke, kita sini ada pelajaran besar tentang kerentanan struktur tersembunyi. Kriptografi mengajarkan kita untuk memahami bahwa struktur tersembunyi sangatlah penting dalam mendesain sistem yang aman. Jika sesuatu tampak acak atau kacau di permukaan, tidak berarti itu benar-benar acak atau tidak dapat dianalisis. Mungkin ada pola tersembunyi di dalamnya yang dapat digunakan untuk membongkar informasi tersebut. Kriptografi adalah seni menyembunyikan pola sedalam mungkin untuk menciptakan sistem yang aman. Kita harus memastikan bahwa setiap pola yang ada di dalam data dienkripsi dengan sangat hati-hati, sehingga tidak dapat ditemukan dengan analisis matematis meskipun data tersebut tampak acak. Oke, kita lanjut. Alasan mengapa Merkle-Hellman yang tetap penting dalam dunia pendidikan penelitian yang pertama mudah dipahami oleh mahasiswa. Yang kedua, menyatukan konsep teori bilangan, kombinatorika modular aritmatik, dan teori kompleksitas. Yang ketiga, menjadi jembatan menuju pemahaman kriptografi modern. Yang keempat, menjadi bukti nyata bahwa ide kreatif dapat mengubah arah penelitian. Yang kelima, menjadi bukti bahwa kriptografi adalah seni menyamarkan struktur matematis. Yang terpenting,
Mark Hyman adalah salah satu contoh terbaik tentang bagaimana matematika murni bisa diterjemahkan menjadi inovasi praktis. Oke, kita lanjut ke bab terakhir. Penerapan akar primitif pada kriptografi. Salah satu metode penting yang dikembangkan untuk memperkuat sistem enkripsi adalah logaritma diskrit yang diperkenalkan oleh Taher Elgaman pada tahun 1985. Konsep dasar logaritma diskrit adalah masalah mencari eksponen yang tepat dalam suatu kongruensi modular. Misalnya jika kita diberikan bilangan R, Y, dan N, tugas kita adalah menemukan eksponen X yang memenuhi persamaan Rx kongruensi Y modulo N, di mana R adalah basis. Dan kita menemukan X yang merupakan logaritma diskrit, dan Y terhadap basis R modulo N. Logaritma diskrit ini merupakan salah satu tantangan besar dalam kriptografi karena mencari nilai X tidak bisa dilakukan dengan cara cepat atau sederhana, terutama jika N sangatlah besar. Oke, kita lanjut di bagian contohnya langsung ya. Contoh di 8.4 yang menunjukkan bahwa misalnya logaritma diskrit dari 7 dengan basis 2 modulo 13 adalah 11. Dengan kata lain, 11 adalah angka positif terkecil X yang memenuhi persamaan 2 pangkat X kongruensi 7 modulo 13. Dalam contoh tersebut, kita menggunakan notasi klasik 11 sama dengan int 27 modulo 13 dan menyebut 11 adalah indeks dari 7 daripada menggunakan terminologi yang lebih terkini. Oke, kita lanjut. Contoh yang lain. Nah, contoh, seorang pengguna sistem ini mulai dengan memilih bilangan prima P bersama dengan salah satu akar primitifnya yaitu R. Kemudian sebuah bilangan bulat K dengan 2 kurang dari sama dengan K kurang P kurang 2. Itu secara acak untuk menjadi kunci pribadi. Selanjutnya nilai A sama dengan R pangkat K modulo P dihitung dengan 0 kurang dari A kurang dari P kurang 1. Oke. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Misalkan seorang memilih bilangan prima yaitu P sama dengan 113 dan angka primitif terkecil R13. R-nya 3. Kemudian pilihlah K37 yang merupakan angka bulat yang memenuhi 2 kurang dari sama dengan K kurang dari sama dengan 111. Oke, kita lanjut setiap langkahnya ya. Misal kita ambil modulnya 113. Nah, 3 pangkat 2 itu 9 modulus 113, 3 pangkat 4 81 modulus 113. Dan seterusnya sampai 3 pangkat 32 28 modulo 113. Oke, dengan cara ini kita mendapatkan hasil akhir yaitu A3 pangkat 37 modulus 113. Kita menghitung hasilnya dengan mengalikan 3 pangkat 1, 3 pangkat 4, dan 3 pangkat 2 untuk mendapatkan A 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 81 kali 8 kali 28 sama dengan 6304 modulo 113 sama dengan 24. Jadi triple 113, 3, 24 menjadi kunci publik. Sementara angka 37 adalah kunci pribadi untuk deskripsi. Oke, kita lanjut kembali. Nah, penjelasan dan pengembangan. Sistem enkripsi Elgamal bekerja berdasarkan konsep yang cukup rumit namun sangat aman, yaitu penggunaan kunci publik dan kunci pribadi. Dalam sistem ini, kunci publik digunakan untuk mengenkripsi pesan yang ingin dikirimkan, sementara kunci pribadi digunakan untuk mendeskripsi pesan yang telah disandikan. Karena sistem ini terletak pada kesulitan dalam menyelesaikan masalah logaritma diskrit yang menjadi tantangan besar untuk ditemukan nilai eksponen hanya berdasarkan kunci publik. Oke. Kita lanjut ke contoh terakhir ya. Misalkan seorang pengguna ingin mengirimkan pesan sell now kepada seseorang yang memiliki kunci pribadi K15 dan kunci publik enkripsi PRA yaitu 43322, di mana 22 3 pangkat 15 modulo 32 modulo 43. Sell now kita lihat yang dari bab 1 awal ya, kita ubah hurufnya itu menjadi angka. Jadi S-nya itu 13, S-nya 18, E-nya 04, L-nya 11 dan L-nya
dan N-nya 13, terus O-nya 14, W-nya 22. Di sini ada double teks ya, di sininya 11. Salah harusnya. Harusnya tidak usah. Maka seluruh pesan menjadi angka, yaitu M-nya ini menjadi angkanya. Nah, ini menjadi angkanya 1804 1142. Oke, kita lanjut. Untuk membaca teks pesan yang disandikan, mengirim memilih sebuah angka acak yang memenuhi 2 kurang dari sama dengan Y kurang dari 41. Misalnya J 23, kemudian menghitung dua nilai sebagai berikut. RJ 2423 modul 43, 34 modul 43, dan seterusnya. Oke, selanjutnya produk A pangkat C dikali B 32 dikali B modul 43 dihitung untuk setiap blok 2 digit B dari pesan yang sudah diubah menjadi angka. Misalnya untuk blok pertama B sama dengan 18, kita menghitung 32 kali 18, 576 modul 43 sama dengan 17. Jadi blok pertama yang pesan deskripsi menjadi 17 dalam bentuk ciphertext, proses yang sama diterapkan setiap blok pesan yang lainnya. Setelah melakukan deskripsi untuk semua blok, kita melakukan ciphertext berikut. 34,17, 34,42, 34,08, 34,08, 34,29, 34,18, 34,16. Oke, kita lanjut pada pada saat pesan diterima, penerima dapat menggunakan kunci pribadinya untuk mendeskripsi pesan tersebut. Nah, pertama-tama kita ubah lagi ya, kayak R pangkat J kurang K sama dengan 34 pangkat 27 modul 43 sama dengan 39 modul 43. Kemudian step elemen kedua yang dalam pasangan ciphertext C1, C2 deskripsi dengan mengalihkan dengan nilai yang telah dihitung di atasnya. Misalnya untuk blok pertama ciphertext 34,17. Penerima menghitung B sama dengan 39 kali 17 modul 43 sama dengan 18. Dengan cara yang sama, penerima dapat mendeskripsi seluruh ciphertext dan memulihkan pesan asli yaitu sel 0. Setiap huruf yang telah deskripsi sebelumnya akan dipulihkan menggunakan nilai yang dihitung dari kunci pribadi penerima angka ciphertext. Oke. Cukup sekian dari bab 3. Kita lanjut ke kesimpulannya. Oke, kesimpulannya. Kriptografi adalah ilmu yang sangat penting dalam melindungi informasi dan komunikasi melalui proses enkripsi dan deskripsi. Dari sandi Kaisar ke kriptografi kunci publik. Lalu dikembangkan gitu ya. Pada tahun 1976, kriptografi mulai memasuki era baru dengan diperkenalkan sistem kunci publik oleh Whitfield Diffie dan Martin Hellman. Lalu masuk ke peran matematika kriptografi modern gitu ya. Di sini kalian bisa membacanya gitu. Kriptografi modern sangat bergantung pada penerapan teori bilangan dan masalah-masalah matematika yang sulit untuk dipecahkan dan seterusnya. Nah, nanti ada tanda tangan digital dalam kriptografi itu yang di dalam sistem seperti Elgamal gitu. Lanjut. Oke, sepertinya hanya seperti itu. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.